keyakinan bahwasanya sekutu-sekutu tersebut bisa menyampaikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah kirim seorang Rasul yang membawa misi menjelaskan kepada mereka, mengajak kepada mereka, seperti tersebut dalam hadisnya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta langsung kepada Allah. Mau berdoa, memohon di waktu senang maupun susah, mintalah kepada Allah. Dan sebaik-baiknya doa permintaan adalah permintaan yang dipanjatkan oleh hamba itu sendiri kepada Allah langsung, bagaimanapun keadaan hamba tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Membawa misi ini, hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah ikhlas, dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Seperti itu. Inilah yang berhak mengaku sebagai golongan yang benar, golongan yang selamat. Al-firqah an-najiyah, Ahlus sunnah wal jamaah, yang mengikuti ciri-ciri seperti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setiap kelompok mengaku dirinya sebagai kelompok yang paling benar dan yang selainnya batil. Seperti ketika datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diutus bukan hanya kepada kaumnya saja yang jahiliyah, tapi kepada orang-orang Yahudi dan kelompok penganut agama Nasrani yang sebelumnya sudah diberitakan di dalam kitab-kitab suci mereka akan kedatangan Nabi terakhir ini. Dan bukan itu saja, Allah sudah beritakan tidak ada seorang Nabi pun yang Allah utus ke dunia ini kecuali Allah beritakan kepadanya tentang akan datangnya Nabi terakhir sebagai Nabi penutup bagi seluruh para Nabi yang pernah Allah utus, penyempurna bagi agama yang pernah Allah turunkan. Tapi justru malah mereka menolak, tidak mau mengikuti, mengkufurinya, padahal mereka tahu akan kebenaran Nabi tersebut. Dan bahkan mereka mengatakan wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan au nasara. Mereka mengatakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasara. Mereka membatasi surga itu hanya buat orang Yahudi dan Nasrani. Makanya hebat kan? Setiap manusia sudah, apalagi dalam Kristen, setiap manusia sudah dijamin masuk surga, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun maksiatnya. Nggak perlu takut. Tinggal cawetan sama BH aja di pantai, pating delosor, iya kan? Nggak perlu pakai kawin. Nah, zina, orang satu kualpit, iya kan? Makan babi sebanyak-banyaknya, makan duit riba haram, silahkan. Tingtung sebanyak-banyaknya, ya kan? Tahu tingtung? Mabuk. Sebanyak-banyaknya. Apa? Karena apa? Udah ditebus dosanya, nggak usah takut. Dosanya sudah ditebus sama siapa? Nabi Isa. Semua yang nebus Nabi Isa. Nggak apa-apa. Lakukan semaunya. Karena semua dosanya sudah ditebus. Untuk bukti tinggal datang ke gereja, nanti minta surat penebusan dosa, stempel, fotokopi yang banyak dilegalisir. Nah, selesai. Terampuni dosanya. Ya, nggak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kelompok-kelompok atau sekte-sekte sesat
yang mengaku bahwasanya kelompok mereka lah yang paling benar dan yang selainnya batil. Dan setiap kelompok mengaku bahwasanya dia adalah golongan yang selamat. Dan ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu kelompok. Golongan yang sesat nggak terima. Kebetulan ada hadis yang dhaif, ada hadis yang lemah, yang bunyinya terbalik dari hadis yang sahih ini, berbalik. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, ya kan? Yang 72 di surga, yang satu yang di neraka. Nah, yang satu itu siapa? Wahabi. Enak kan? Asik, Pak. Kalau orang sesat, orang nggak punya ilmu, tinggal antem aja. Ya, ngomong nggak pakai ilmu. Karena memang udah bolong, ngeblong. Udah. Kayak tadi saya katakan, ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah ada apa? Yang tawasulan, yang tahlilan. Orang yang 25 tahun dalam kekufuran, dalam agama Hindu, tahu. Ya kan, kalau itu adalah ajaran dan ritual Hindu. Iya itu. Saya punya itu sudah rekam, saya bisa nanti tahu. Yang ketika dia akan masuk agama Hindu, ya maaf, yang ketika dia akan masuk agama Islam, ya kan, dan sudah masuk dalam agama Islam dan disidang oleh keluarganya, apa kata keluarganya? Kamu gak perlu masuk agama Islam, karena Islam di Indonesia itu gak ada bedanya dengan Hindu. Apa yang dilakukan oleh umat Islam dilakukan juga oleh Hindu. Jadi kamu gak perlu masuk Islam, karena orang Islamnya pun melakukan ritual seperti apa yang dilakukan oleh orang Hindu. Dari mulai ritual sebelum kelahiran, sampai kelahiran, sampai kematian, berkah laut, berkah sawah, berkah gunung, ya kan? Melakukan ritual, ya kan, untuk menjauhkan diri dari kemarahan atau menjauhkan kota desa dari kemarahan Bathara Kala.